Kondori Raya, pesta besar pasukan elit Morsase diadakan pada tanggal 2 April 1930 di sebuah klub malam De Wijs di Den Haag, Belanda. Para serdadu Morsase veteran Perang Aceh Belanda merayakan hari jadi Korps yang ke-40 dengan mendatangkan makanan dan minuman dari tanah yang sedang mereka perangi. Kondori Raya, mantan serdadu elit Belanda yang dikenal karena keberanian sekaligus kekejiannya itu, dapat mencicipi kembali kelezatan buah-buahan bakongan, kemewahan pucuk rebung pamu, gurihnya minyak sapi gempang, dan keistimewaan ikan sebelah dari danau Laut Tawar yang tiada duanya di dunia. Bahkan air minumnya pun dikirim dari kejernihan mata air Krung Pidi. Butuh 10-an tahapan bagi para pensiunan Morsase itu untuk menyikat habis dari lemper celaka seperti Morsase hingga burung panas dingin melabuh, dan ditutup dengan kelezatan manisan senangan. Lekker meneer. Sebuah tahapan makan malam yang panjang dan butuh waktu paling banyak 2 tahapan untuk menandaskan 7 lapis hidangan. Di meja makan para Morsase, masing-masing makanan itu membujur dari timur Aceh masuk ke pedalaman Aceh Tengah, lalu keluar lagi untuk masuk ke pedalaman Pidi, tembus ke Aceh Barat hingga berakhir di kebun buah orang-orang bakongan di Aceh Selatan. Pada tahun 1930, pada saat perayaan hari jadi Korps berlangsung, Belanda meyakini telah mengendalikan keamanan Aceh dengan mengesampingkan sejumlah pemberontakan kecil. Kita membayangkan setiap kali para mantan serdadu itu melumat makanan pada saat yang bersamaan klub malam tempat Kondori Raya berlangsung menjadi saksi atas panjang dan tegangnya kisah-kisah tentang bagaimana para serdadu elit melewati tahap demi tahap perang Aceh, antara hidup dan mati, antara kebanggaan dan mimpi buruk, antara kesetiaan dan pengkhianatan. Kondori Raya diselenggarakan untuk mengenang tahun-tahun perperangan yang panjang dengan musuhnya si Aceh Bungo, yang telah mempertahankan martabatnya dengan layak dari keniscayaan penaklukan Belanda, dengan menjadikan nostalgia kuliner pada perayaan itu sebagai objek yang mewakili tanah jajahan, agar kisah sukses penaklukan di Aceh antara lain dirasakan senyata mungkin, dan juga sebagai siasat untuk mengatasi jarak dan waktu. Perang panjang yang terjadi di Aceh dan tahapan terhadap Perang Mutakhir diumumkan berakhir tahun 2005 silam. Pencetus awal Perang Indonesia di Aceh di zaman Soekarno berangkat dari dasar pikiran yang ditinggalkan oleh James Loudon dan cara-cara penanganan militer yang diambil dalam menyambut kegilaan orang Aceh oleh Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY beserta penasehat-penasehat politik mereka, baik di Batavia maupun di Aceh, juga berasal dari tauladan yang telah dikukuhkan oleh Van Hulst dan Van Dalen. Warisan kolonial Belanda selama beratus-ratus tahun telah menanamkan penyakit yang parah dalam tubuh nasionalisme Indonesia dengan meniru berikut prosedur-prosedur penanganan apabila setiap kali menghadapi kepungoan orang Aceh, dan ini membuat usaha merasionalisasi nasionalisme Indonesia tampak payah dan gaib, seperti terbukti pada kegagalan menerapkan impian kolonialisme Belanda.
Perlawanan terhadap penaklukan beratus-ratus tahun telah menyebabkan orang Aceh bersiasat dari propaganda penaklukan dengan menciptakan mitos-mitos tidak pernah ditaklukkan. Di tengah-tengah kondori penaklukan Aceh di Klub The Witch, tanpa disadari para pensiun marsose itu, mitos tidak pernah ditaklukkan itu ikut pula mereka telan sebagai makanan yang bernama lemper celaka marsose.